Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan jika pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah bersama-sama. Hari ini Minggu 31 Mei 2020 kita memperingati turunnya Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita semua. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan namanya, karena dialah yang layak ditinggikan dan disembah. Aku ingin menyanyi bagimu Tuhan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Inilah kami Tuhan, seluruh hati kami tertuju kepadamu. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Yesus. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana hanya bagimu Allah. Hosana kami meninggikan Engkau Tuhan. Hosana Engkaulah yang bertahta di dalam kerajaan-Mu. Hosana, Hosana. Yesus
inilah kami Tuhan. Tubuh jiwa roh kami memuji Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau menikmati setiap pujian yang kami naikkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala, kita akan mentabiskan ibadah hari ini. Ibadah peringatan akan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta pada hari ini. Kami mulai di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai ibadah hari ini. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah nats pembimbing kita untuk hari ini. Bersama orang Kristen di segala tempat, mari kita mengakui iman percaya kita. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Roh Kudus ada di dalam saya, dan Roh Kudus juga ada di dalam Bapak, Ibu, Saudara. Dan Roh Kudus itu yang terus memimpin kehidupan kita. Mari kita bersuka-cita bersama-sama. Kita menaikkan pujian kepadanya, bersorak-sorai atas karya Roh Kudus yang besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, mari bersorak, katakan sama-sama. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin, puji nama Tuhan. Dialah Allah yang hebat bagi kita semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Kita percaya belenggu dosa tak dipatahkan, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin, puji nama Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyata kuasanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Dialah Allah yang besar, Allah yang menciptakan kita semua. Dan Dia berjanji akan menuntun setiap kehidupan kita. Dan Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Kita terus menaikkan pujian bagi Dia. Kita bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai bagi Allah kita, pencipta langit dan bumi. Pelukis
Hai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Ready saja. Ketika hati kita bersatu, maka mukjizat Tuhan dinyatakan. Mukjizat Tuhan terjadi atas kita semua. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Ready saja. Saya yakin dan percaya setiap kita merindukan lawatan Tuhan. Setiap kita merindukan jamahan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak dapat berjalan sendiri. Katakan, Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kami merindukan Kau hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Kaulah Allah yang besar, ready saja. Puji nama Tuhan, Dialah Allah yang besar, Allah yang layak kita sembah dan tinggikan. Mari saat ini kita akan bermazmur bersama-sama. Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 104, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Mazmur 104, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 35. Kita akan baca bersama-sama Mazmur ini. 1, 2, 3. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya. Binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan Lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya,
engkau memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kita akan meninggikan Dia. Kita akan menyembah Dia. Kita percaya bahwa Roh Allah hadir di tempat ini. Roh Allah memenuhi, mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita menikmati pujian ini. Jiwa kami tenang ketika kami bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus Tuhan memulihkan kehidupan kami. Yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, Yang menyertaiku, menyertaiku. ku buka hati kami Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati. Buka hati, Amin. untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Jemaat yang terkasih, mari kita menyembah Dia. Mari kita mengagungkan nama-Nya. Mari kita sembah dan agungkan Dia. Karena Dialah Raja di atas segala raja. Raja yang layak menerima setiap pujian yang kita naikkan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memberikan hati kami kepadamu.
Kami percaya Engkau mendengar setiap pujian kami Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja kami. Kami mau belajar memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Haleluya Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan janji. Ku berikan hatiku, Ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan, dan jiwaku, semuanya bagimu. semuanya bagimu. Inilah hidup kami Di Tuhan. dalam hidupku, Amin. di setiap waktu. Amin Tuhan. Nyatakan jalanmu, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Jemaat, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mensyukuri akan kasih-Mu ya Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih-Mu kepada kami semuanya. Kami mensyukuri akan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Baik melalui kesehatan, kekuatan, ataupun setiap karunia yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan kini saatnya kami akan memberikan hati kami untuk kami mendengar akan suara-Mu lewat firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur pujian kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mendasari dalam khotbah kita. Ialah dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Demikianlah nats pembimbing kita dan juga firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Di bawah satu tema, diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Sekali lagi, diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca tadi, turunnya Roh Kudus ini adalah sesuai dengan janji Allah, janji Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 dalam nats pembimbing kita tadi. Pentakosta terjadi di hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Nah, hal itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Kesaksian yang sangat besar bagi para murid dan orang-orang yang ada pada saat itu. Karena yang tadinya mereka takut, karena mereka yang tadinya putus asa, kecewa, mereka telah dikuatkan oleh Tuhan. Dengan turunnya Roh Kudus ini, sekarang mereka diperlengkapi, dikuatkan, dan diberi keberanian untuk bersaksi, yaitu bersaksi tentang Tuhan bagi dunia ini. Pada saat peringatan Pentakosta di Yerusalem, dalam bacaan kita tadi, banyak orang-orang Yahudi yang saleh datang dari berbagai tempat, mensyukuri akan satu hari, yaitu hari raya panen gandum. Mereka berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk mensyukuri akan hal itu. Tetapi kalau kita pahami di sini bahwa kesalehan yang dimaksudkan
bukan berarti mereka telah menerima kebenaran yang sejati. Tetapi kesalehan yang mereka alami itu kerap kali dapat membuat orang makin tertutup kepada kebenaran itu. Situasi yang sangat mencengangkan saat kuasa Roh Kudus diturunkan. Saat Tuhan mengirimkan Roh Kudus, situasi itu sangat mencengangkan. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus yang membuat mereka berkata-kata dalam bahasa lain yang bisa digunakan di daerah-daerah lain juga. Nah, hal ini yang membuat orang menjadi tercengang, menjadi kagum, menjadi heran apa yang tengah terjadi. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat-ayat terakhir dalam bacaan kita tadi, sementara mereka mengagumi akan kehebatan dan karya Tuhan yang luar biasa itu, yang lain menganggap bahwa mereka sedang mabuk anggur. Ironis bukan? Nah, itulah anggapan. Anggapan yang terjadi sementara mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan pada saat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Karena itu dalam firman Tuhan ini kita ingin mencoba mengerti apa makna Pentakosta. Apa arti Pentakosta dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan gerejanya. Yang pertama, Pentakosta telah membuat banyak orang dan para murid dikuatkan karena janji Bapa digenapi dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, Pentakosta telah membuat banyak orang dan para murid dikuatkan karena janji Bapa digenapi dalam kehidupan mereka. Ini satu bukti akan penyertaan Tuhan. Bahwa Allah tidak ingkar janji akan janjinya. Allah menggenapi janjinya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 18 dikatakan demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa para murid dan juga kita, orang percaya kepada Tuhan, tidak akan seperti domba-domba yang tanpa gembala. Tidak. Mereka keliaran sendiri, tidak. Ya. Kita tidak demikian. Atau sebagai orang percaya yang tidak berdaya di dalam dunia ini. Tidak. Bahkan tanpa pembela laksana anak yatim piatu yang ditolak di sana sini dan tidak sengaja berdiri sendiri atau ditinggalkan begitu saja. Tidak, jemaat Tuhan. Dikatakan selanjutnya dalam ayat tadi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Ya, datang di dalam roh, memberi penyertaannya kepada kita, memberi pernyataannya kepada orang percaya. Jadi Pentakosta adalah sebagai konfirmasi, sebagai peneguhan penggenapan akan janji Allah. Bahwa mereka tidak ditinggalkan dalam memasuki ziarah perjalanan untuk bersaksi. Ya. Dalam kesaksian kita sebagai orang percaya, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ada penyertaan Roh Kudus. Ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan.
peringatan Hari Raya Pentakosta juga merupakan kepastian bahwa perjalanan hidup kita selaku gerejanya diurapi oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Roh Kudus agar dapat melanjutkan karya keselamatan bagi semua dengan tabah dan setia walaupun kerap kali mengalami penolakan-penolakan. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami tentang Pentakosta, bahwa ternyata kita tidak sendirian. Ada penyertaan Roh Kudus di dalamnya sesuai dengan janji Bapa itu. Yang kedua, apa makna dari Pentakosta? Pentakosta pada sisi yang lain mendorong gereja-gereja untuk bercermin ulang, untuk melihat ulang apakah kita selama ini telah memperlakukan orang lain semena-mena, atau memperlakukan orang lain bahkan menolak mereka yang berbeda dengan kita. Sehingga pada momen yang terpenting seperti ini, momen kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tentunya kita harus sadar dapat meruntuhkan batas-batas atau tembok-tembok pemisah yang kerap kali kita bangun dan dipelihara di dalam hidup kita sebagai gereja atau sebagai orang percaya. Bahkan adanya tikar-tikar perjumpaan untuk duduk bersama, untuk berdampingan satu dengan yang lain sering kita lupakan. Bahkan tikar-tikar itu terkesan kosong dan tidak ada orangnya. Ini menyangkut satu komunikasi, hubungan satu dengan yang lain. Situasi yang tidak harmonis ada dan kita lakukan. Sebaliknya, dalam hari raya Pentakosta ini, kita harus membangun komunikasi yang mampu dipahami oleh semua. Oleh semua orang, oleh semua kita. Sehingga mendorong kita untuk keluar dari jebakan untuk menutup diri. Yang tadinya menutup diri, kita buka. Yang tadinya tidak mau bergaul dengan yang lain, sekarang mau bergaul dengan yang lain. Karena itu, gereja harus menjadi contoh kelompok yang saling menerima satu dengan yang lain. Karena gereja telah dipanggil untuk menjadi saksi, menerima Yesus yang bangkit dan telah naik ke surga. Gereja akan selalu dikuatkan oleh Roh Kudus untuk tidak mundur sedikit pun, hidup di tengah-tengah mereka dan hidup bersama dalam kelompok yang sebenarnya tidak sepaham dengan kita, atau bersama mereka yang menolak dan bermusuhan kepada kita. Nah, sebaliknya, gereja didorong untuk terus berbicara kepada semua sesama. Berbicara tentang kebenaran dalam bahasa yang universal. Bahasa yang bisa dimengerti, bukan bahasa yang asing yang tidak dimengerti. Untuk menyatukan kita terhadap sesama kita. Jadi, Pentakosta telah memperteguh gereja Tuhan untuk melanjutkan karya kebaikan. Bukan sekedar membangun dan menjaga kelompok saleh saja. Kelompok rohani saja, tidak. Namun
justru mereka buta terhadap hal-hal atau persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan kita. Baik menyangkut kebutuhan dan juga sesama kita yang mengalami penderitaan. Ini mestinya kita lakukan sebagai gereja yang telah diurapi oleh Tuhan, yang telah dikuatkan dan diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu melalui firman Tuhan ini, mari kita sadar diri. Terlebih kita menaikkan syukur kepada Tuhan yang telah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Memberi kekuatan dan anugerah Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 12 di sana, dia masing-masing orang diberikan karunia-karunia. Ada banyak rupa-rupa, itu semua diberikan oleh Roh Kudus dan untuk memperlengkapi gerejanya, memperlengkapi kita sebagai orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk bersaksi tentang Tuhan. Dalam arti, kita harus mampu mengejawantahkan, mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan nyata tiap-tiap hari. Akhirnya jemaat Tuhan, dalam memperingati hari turunnya Roh Kudus ini, mari kita sungguh-sungguh menghayati akan firman Tuhan. Menaikkan syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau telah memperhatikan saya. Engkau telah memperlengkapi saya, menguatkan saya untuk saya bisa bersaksi demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur pujian kami ya Tuhan bersama jemaat-Mu yang ada di sini. Kami sungguh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya kami merasa kurang mampu. Sebelumnya kami merasa khawatir, takut, gentar terhadap apa yang ada di dunia ini. Kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini sungguh merajalela. Tapi kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena Roh Kudus yang memimpin kami dimampukan untuk menyaksikan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahwa Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, bahkan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan syukur bila firman Tuhan ini memberkati jemaat Tuhan dan memberkati kami juga. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur pujian kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati kami semua yang telah memberikan persembahan. Tuhan berkati di dalam pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memberi yang terbaik. Amin. Kita menaikkan pujian. Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Apa yang tak pernah dilihat
pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dialah Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Pernah Amin. dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Shalom jemaat Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan bahwa kita masih bisa bertemu, beribadah bersama-sama walaupun melalui video streaming ini. Tapi tidak mengurangi esensi dari ibadah kita kepada Tuhan. Gembala dan Majelis GMI Tesalonika Batu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Kiranya kita semua dimampukan untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Jemaat Tuhan, kami menghimbau kepada jemaat sekalian dalam masa pandemi COVID-19 ini, mari kita senantiasa menjaga kesehatan fisik kita, tetapi juga kesehatan rohani. Berdoalah senantiasa untuk bangsa dan negara kita, agar kita dimampukan melewati pergumulan ini. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa berdoa, menjaga persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan juga persekutuan keluarga. Jangan lupa untuk tiap hari Rabu dan tiap Jumat itu Bapak Ibu kita ada persekutuan keluarga. Mari kita tingkatkan kualitas kerohanian kita di masa-masa pandemik ini dengan persekutuan pribadi dan persekutuan keluarga tersebut. Bapak Ibu, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang memungkinkan kami hidup sampai saat ini. Terima kasih kalau hari ini kami kembali merayakan hari pencurahan Roh Kudus yang sangat berarti bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan yang Tuhan Engkau genapi. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami ketika kami percaya kepadamu untuk memperlengkapi kami menjadi saksi Kristus, membuat kami menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini,
supaya semakin banyak orang mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami untuk semua jemaat Tuhan, supaya kami tidak melupakan tugas yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan kepada dunia. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami terus mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong, baik pemerintah, baik aparat keamanan, bahkan juga tim para medis yang berjuang untuk ada di garis depan melawan COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini, supaya kami dapat melewati pergumulan ini dalam kasih dan dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini terbaring oleh karena COVID-19 ini. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjamah mereka dan Tuhan Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Tuhan tolong supaya semakin banyak orang yang disembuhkan di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa supaya Tuhan juga melindungi setiap warga bangsa negeri ini Tuhan dari penyebaran COVID-19 ini. Dan secara khusus kami doakan umat Tuhan, kiranya Engkau menjadi perisai bagi umat Tuhan. Tuhan tolong kami supaya tidak ada satupun yang terjangkit COVID-19 ini, termasuk jemaat GMI Tesalonika Batu. Tuhan tolong Tuhan supaya kami semua dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan di Kota Batu ini, bahkan juga pemerintah Kota Batu. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami supaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memenuhi kebutuhan mereka Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk di bulan yang baru. Kami berdoa supaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya akan penyertaan Roh Kudus atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai hari ini melayani. Baik mereka yang singers, liturgos, bahkan juga WL, bahkan pembawa firman Tuhan, kami terus doakan supaya mereka dalam kasih dan dalam berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk semua pendeta-pendeta GMI di seluruh tanah air ini, supaya mereka semua dalam kasih, dalam perlindungan Tuhan, dan dapat menjalankan pelayanan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita terus dikuatkan, diteguhkan untuk terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang semua kita untuk bangkit berdiri. Dengan iman kita katakan, Tuhan, kami memerlukan Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin
setiap waktu, dan berjalanlah dalam roh. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan. nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Amin. Bila Engkau tak Besertaku, ku tak mau berjalan. ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh. Silahkan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, kita percaya bahwa Roh Kudus tercurah untuk kita semua. Kita dimenangkan, kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Amin. Roh-Nya telah tercurah untuk kita semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja
dipatahkan, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. anggur baru tercurah, Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. nyata kuasanya. Amin, puji nama Tuhan. Sungguh nyata kuasa Tuhan di dalam kehidupan